Selamat berjumpa Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih. Kembali saya Pater Domi Kevi SVD menyapa Anda melalui sampan. Semoga Anda sekalian diberkati dan dilindungi Tuhan. Saudara-saudariku terkasih, sesama kita, sesama Anda dan sesama saya adalah gambaran Allah. Dikisahkan dalam kitab Kejadian tentang setelah selesai menciptakan alam semesta dan semua makhluk hidup yang di udara maupun yang di dalam air, Allah akhirnya juga menciptakan manusia menurut rupa Allah sendiri. Dan Allah melihat bahwa semua yang diciptakan itu, termasuk manusia yang adalah gambaran dirinya sendiri, itu sungguh amat baik. Ini semacam sebuah peringatan bahwa sesama kita manusia itu adalah rupa Allah. Karena dia atau kita bagi mereka itu adalah rupa Allah, maka kita sebagai manusia mesti tahu memperlakukan sesama kita. Memperlakukan sesama sebagai rupa Allah, gambaran Allah atau wajah Allah. Kehidupan bersama kita sebagai sesama manusia dilanda oleh berbagai macam tragedi. Ada iri hati, ada kecemburuan, ada usaha untuk saling menghalangi, menjatuhkan, mengalahkan, dan juga berbagai macam usaha lain yang membuat wajah Allah itu tercoreng dan martabat sesama manusia itu jadinya diobok-obok. Pada tingkatan ini, kita mungkin perlu bertanya, berimankah kita? Percayakah kita kepada Allah? Karena iman pada intinya adalah ajakan bagi kita untuk memperlakukan wajah Allah itu agar tetap utuh dan tidak tercoreng dalam relasi antar sesama manusia. Mengapa saya katakan relasi manusia di zaman kita, zaman-zaman sebelumnya, itu adalah sebuah tragedi? Karena wajah Allah itu bisa dicoreng hanya karena masalah-masalah sepele. Dalam Injil kita mendengar orang-orang Farisi dan para ahli Taurat menilai Yesus dan murid-muridnya itu melakukan tindakan najis karena makan tanpa mencuci tangan terlebih dahulu. Saudara-saudariku terkasih, martabat harga diri manusia yang adalah gambaran atau rupa Allah itu diobok-obok hanya sekelas mencuci tangan atau tidak. Tentunya penjabarannya sangat luas, bahwa hal-hal sepele bisa membuat martabat manusia itu runtuh, diobok-obok karena hal-hal sepele. Karena apa? Penilaian kita berlebihan, melebihi kesalahan yang dilakukan oleh sesama kita. Orang-orang Farisi dan para ahli Taurat
yang sebenarnya adalah kunci iman orang-orang Yahudi, karena mereka menguasai kitab suci, karena mereka duduk terdepan dalam status sosial mereka sebagai pemuka orang-orang Yahudi. Namun toh ternyata apa yang mereka lakukan itu tidak menjaga wajah Allah itu dalam sesama manusia, tetapi sesama dinilai berdasarkan peraturan-peraturan yang mereka buat untuk membebani kehidupan banyak orang. Saudara-saudari terkasih, Yesus mengajak kita untuk menempatkan manusia sebagai gambaran Allah itu nomor satu. Yesus memberi contoh, mencintai orang tua lebih di atas segalanya. Tetapi cinta itu jangan sampai dihilangkan karena kita mau menghormati Allah, mau beribadah kepada Allah dengan menyampaikan korban-korban, sembelihan dan seterusnya. Saudara-saudariku terkasih, marilah kita rasional dan juga beriman dalam memperlakukan sesama kita, karena hanya dengan rasionalitas yang benar dan juga dengan iman yang tumbuh dari hati nurani kita, wajah Allah itu akan tetap terjaga dan terpelihara oleh pertimbangan yang benar berdasarkan rasio maupun iman. Semoga Tuhan memberkati kita semua.